wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Feby yang bekerja di Poli hari ini. Jadi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan Amslet Grid atau pemeriksaan tajam penglihatan sentral. Nah, tujuannya dilakukan pemeriksaan ini untuk menilai keadaan makula dengan menggunakan garis yang kotak-kotak seperti ini. Nah, ini disebut dengan Amslet Grid dengan titik hitam di tengah. Nah, setelah menjelaskan prosedurnya kepada pasien, kita kemudian meminta persetujuan dari pasien apakah bersedia atau tidak. Nah, setelah itu kita minta kepada pasien untuk duduk rileks dan berhadapan dengan kita yang pemeriksa dan persiapkan Amslet Grid-nya. Kemudian kita minta pasien untuk memegang testing grid sejajar dengan garis pandang mata dari pasien dengan jarak kira-kira 36 cm yaitu 14 inci dari mata penderita. Kemudian kita meminta pasien untuk menutup mata lain yang tidak sedang diperiksa. Langkah selanjutnya meminta pasien untuk fokus ke titik tengah, ke titik hitam yang ada di tengah. Lalu kita tanyakan pasien apakah garis-garis lurus pada testing grid berubah menjadi garis lekung atau distorted, atau apakah garis-garis tersebut menghilang. Kemudian kita minta pasien untuk menggambar area yang berubah maupun yang hilang pada Amslet Grid notepad-nya. Kemudian kita pastikan pada notepad tersebut tercantum tanggal pemeriksaan, nama penderita, dan mata mana yang diperiksa dari pemeriksa. Lalu kita lakukan pemeriksaan ini pada kedua mata. Kemudian didapatkan interpretasi tanpa garis-garis Amsler berkelok-kelok. Nah, pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan tes buta warna atau ishara tes. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah ada kelainan penglihatan warna atau tidak. Caranya itu yang pertama, cahaya ruangan harus dibuat cukup tidak terlalu terang dan tidak terlalu redup agar warna pada buku ishara tersebut tampak jelas. Kemudian pasien diminta untuk menutup salah satu matanya lalu membaca tulisan pada buku ishara pada jarak kurang lebih 30-40 cm dengan mata yang tidak ditutup. Setelah plek dibaca dalam waktu 5 detik, hasil pembacaan dituliskan dalam tabel evaluasi dari pemeriksaan tersebut. Lalu kita lakukan langkah pemeriksaan yang sama untuk mata pasien yang di sebelah tadi yang belum diperiksa. Lalu hasil pembacaan pada tabel evaluasi disimpulkan dan didapatkan interpretasi itunya itu kesan normal. Selanjutnya itu pemeriksaan segmen posterior bola mata atau fundoskopi. Nah, langkah yang pertama itu pemeriksa menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan kepada pasien. Setelah itu kita meminta persetujuan pasien untuk melakukan pemeriksaan, apakah pasien setuju atau tidak. Kemudian setelah pasien setuju, sebelum melakukan pemeriksaan segmen posterior, terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan tekanan bola mata pasien dengan metode palpasi atau metode indentasi dengan tohometer skiots. Kemudian jika tekanan bola mata pasien normal, maka dapat dilakukan pemeriksaan atau pemberian tetes mata midriaticum yang akan memberikan efek dilatasi pupil pasien sehingga dapat dilakukan pemeriksaan segmen posterior. Akan tetapi, jika tekanan bola mata di atas normal, maka kontraindikasi untuk dilakukan pemeriksaan tetes mata midriaticum. Kemudian pemeriksa meminta pasien untuk duduk berhadapan pada jarak jangkauan tangan 25-30 cm. Kemudian pemeriksa mempersiapkan alat untuk pemeriksaan segmen posterior bola mata atau direct ophthalmoscope. Kemudian ruangan dibuat setengah gelap, kemudian penderita diminta melepas kacamata dan pupil dibuat midriasis dengan tetes mata midriatil. Kemudian pemeriksa meminta pasien memandang lurus ke depan. Lalu adapun tata caranya, yang pertama itu kita sesuaikan lensa oftalmoskopnya dengan ukuran kacamata penderita. Kemudian mata kanan dari pemeriksa memeriksa mata kanan dari penderita. Kemudian mata kiri pemeriksa memeriksa mata kiri dari penderita. Kita minta penderita atau pasien untuk melihat satu titik di belakang dari pemeriksa. Lalu kita arahkan ke pupil dari jarak 25-30 cm oftalmoskop untuk melihat refleks fundus
dengan posisi atau cara pegang yang benar. Lalu kita periksa secara seksama, kita kemudian perlahan maju mendekati penderita kurang lebih 5 cm. Kemudian kita sesuaikan fokus dengan mengatur ukuran lensa pada oftalmoskop. Kita kemudian amati secara sistemik struktur retina dimulai dari papil, nervus opticus, arteri dan vena, retina sentral, area makula, dan retina perifer. Kemudian selanjutnya pemeriksa mencatat hasil dari pemeriksaan dan menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien dengan lengkap. Adapun okulus adextranya itu refleks fundus positif, papil nervus opticus batas tegas, arteri vena 2/3, arteri perifer di daerah superior, tampak bayangan retina berwarna abu-abu. Adapun okulus sinistra dalam batas normal, kesan okulus dari dextranya itu retinal detachment. Kemudian sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.